Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi kriteria investasi. Sebelum kita membahas materi, perkenalkan dulu nama-nama anggota kami, yaitu yang pertama saya, Galuh Puspitasari NIM 83, yang kedua Rina Elina Vitasari NIM 92, tiga Dian Retno Asih NIM 93, dan Rofi Anur Aini Arwahmah NIM 96. Yang pertama yaitu kita membahas kriteria investasi. Di kriteria investasi yaitu terdapat 1. Net Present Value atau NPV yang merupakan manfaat bersih tambahan atau nilai kini bersih yang diterima bisnis selama umur proyek pada tingkat diskon faktor tertentu. Dengan rumus di bawah ini yaitu NPV sama dengan sigma BT per 1 ditambah I pangkat T dikurangi sigma CT per 1 ditambah I pangkat T sama dengan sigma BT min CT per 1 ditambah I pangkat T. Dengan keterangan yaitu BT adalah manfaat pada tahun T, CT adalah biaya pada tahun T, dan T adalah tahun kegiatan bisnis. Tahun awal bisa tahun 0 atau tahun yang pertama tergantung karakteristik bisnisnya, dan yang terakhir I yaitu tingkat DR atau persen. Indikator NPV yaitu yang pertama, jika NPV lebih besar dari 0 atau positif, maka bisnis layak untuk dilaksanakan. Jika NPV lebih kecil dari 0 atau negatif, maka bisnis tidak layak untuk dilaksanakan. Dengan menghitung NPV dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama, NPV sama dengan sigma BT per I plus I 1 tambah I pangkat T dikurangi sigma CT per 1 ditambah I pangkat T. Dan yang kedua yaitu NPV sama dengan sigma BT min CT per 1 ditambah I pangkat T sama dengan sigma PF manfaat bersih. Yang kedua yaitu ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah discount rate atau DR yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Besarnya yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah dalam satuan presentasi atau persen. Sebuah bisnis dikatakan layak apabila IR-nya lebih besar dari opportunity cost of capital-nya atau DR. Berikut rumus IRR. IRR sama dengan IT plus NPV-T per NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali I2 min I1. Di dalam prakteknya, menghitung tingkat IRR umumnya dilakukan dengan menggunakan metode interpolasi di antara tingkat diskon rate yang lebih rendah atau yang menghasilkan NPV positif dengan tingkat diskon yang lebih tinggi atau yang menghasilkan NPV negatif. Yang ketiga yaitu net benefit cost ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Dengan kata lain, manfaat bersih yang menguntungkan bisnis yang dihasilkan terhadap setiap suatu satuan kerugian dari bisnis tersebut. Rumusnya yaitu net benefit cost sama dengan sigma BT min CT per 1 ditambah I pangkat T dibagi sigma BT min CT per 1 ditambah I pangkat T. Dengan ketentuan yang pertama, net benefit cost-nya lebih besar dari 1 yang dikatakan bisnis layak untuk dijalankan. Dan yang kedua, net benefit cost kurang dari 1 maka bisnis dikatakan tidak layak untuk dijalankan. Yang keempat yaitu gross benefit cost ratio merupakan kriteria kelayakan lain yang bisa digunakan dalam analisis bisnis. Baik manfaat maupun biaya adalah nilai kotor atau gross. Dengan menggunakan kriteria ini akan lebih menggambarkan pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima. Dengan rumus yaitu gross benefit cost sama dengan sigma BT per 1 ditambah I pangkat T dibagi sigma CT per 1 ditambah I pangkat T. Dengan keterangan yang pertama, gross benefit cost ratio lebih besar dari 1, maka dikatakan bisnis layak untuk dijalankan. Yang kedua, gross benefit
cost ratio kurang dari 1, maka bisnis dikatakan tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Payback period dalam dunia bisnis dapat disebut juga dengan periode pengembalian modal. Pelaku usaha dan investor sering menggunakan metode payback period sebagai penentu atau kriteria dalam mengembalikan keputusan investasi apakah secara finansial layak untuk menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. Oleh karenanya, diperlukan pengetahuan cara menghitung payback period itu sendiri. Jika suatu proyek yang periode pengembalian keuntungannya sangat lama, tentunya kurang menarik bagi sebagian besar pelaku usaha ataupun investor. Indikator payback period. Jika periode pengembalian lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Sedangkan jika periode pengembalian lebih lama atau melebihi waktu yang telah ditentukan, maka tidak layak atau ditolak untuk melakukan investasi. Serta jika alternatif proyek investasi lebih dari satu, maka periode pengembalian yang diambil adalah yang lebih cepat. Ada beberapa kelebihan dari payback period. Yang pertama yaitu digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan resiko yang besar dan sulit, serta dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan resiko yang sama, sehingga dalam hal ini dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. Yang kedua yaitu metode cukup sederhana untuk memilih beberapa alternatif investasi serta mudah dihitung untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana yang investasinya akan kembali. Serta yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai lamanya BEP yang mana sebagai alat pertimbangan resiko, karena semakin pendek payback periodenya, maka semakin pendek pula resiko kerugiannya. Selain itu juga ada beberapa kelemahan dari payback period, diantaranya yang pertama mengabaikan penerimaan investasi atau profit yang didapat setelah payback period tercapai. Yang kedua yaitu mengembalikan time value of money atau nilai waktu uang yang mana tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan. Sedangkan yang terakhir yaitu mengembalikan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Payback period digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu payback period atau periode pengembalian modal dapat dihitung dengan cara membagikan nilai investasi atau cost of investment dengan aliran kas bersih yang masuk per tahun atau annual net cash flow. Selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu perusahaan PT ABC mengusulkan proyek investasi dengan dana sebesar 900 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya yaitu sebesar 90 juta. Berapa payback periodnya? Diketahui nilai investasi sebesar 900 juta, sedangkan prosesnya yaitu sebesar 90 juta. Payback period yaitu nilai investasi dibagi dengan proses, yang mana 900 juta dibagi dengan 90 juta hasilnya yaitu 10. Jadi dalam waktu 10 tahun nilai proyek sebesar 900 juta tersebut dapat mengembalikan nilai investasinya. Selanjutnya yaitu break-even point, yang mana titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap serta biaya variabelnya. Apabila hasil penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagai biaya tetap, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan sebaliknya, jika perusahaan melebihi biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan dalam kondisi untung. Di sini ada beberapa kelebihan dari break-even point. Yang pertama itu mendapatkan informasi dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait menutup bisnis atau tidak, dan kapan perusahaan harus berhenti beroperasi. Yang kedua yaitu menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk meraih tingkat laba yang ditargetkan. Serta yang terakhir yaitu mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan, serta jumlah minimum penjualan yang harus dipertahankan agar tidak kehilangan uang. Serta ada beberapa kelemahan dari break-even point. Yang pertama yaitu asumsi tentang linearity, karena pada umumnya harga jual per unit maupun variable cost per unit tidak berdiri sendiri. Yang kedua itu kesulitan dalam mengklasifikasi biaya dikarenakan ada semi variable cost. Dan yang terakhir yaitu jangka waktu penggunaan BEP yang singkat dan terbatas, karena biasanya hanya dibuat untuk proyeksi selama 1 tahun. Dalam menghitung BEP ada beberapa komponen yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu fixed cost, yaitu merupakan biaya tetap meskipun volume produksi berubah.
Yang kedua yaitu variable cost yang merupakan biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Yang ketiga yaitu revenue, merupakan keuntungan atau pendapatan yang diterima penjualan barang. Sedangkan yang terakhir yaitu profit, merupakan laba sisa penghasilan setelah dikurangi dengan biaya tetap dan biaya variabel. Di sini ada dua cara dalam menghitung BEP. Yang pertama yaitu menggunakan rumus unit dan kedua yaitu dengan rupiah atau nominal mata uang. Untuk rumus unit sendiri yaitu biaya tetap dibagi dengan harga per unit dibagi dengan biaya variabel per unit. Sedangkan untuk rumus nominal atau mata uang yaitu biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi dengan harga per unit. Berikut merupakan contoh soal dari BEP, yaitu Pak Ruslan memiliki sebuah toko sepeda dengan biaya tetap sebesar 5 juta, biaya variabel sebesar 200.000, dan harga jual per unitnya sebesar 1.500.000. Berikut jika dihitung menggunakan rumus unit yaitu biaya tetap dibagi dengan harga per unit dibagi dengan biaya variabel per unit yaitu 5 juta dibagi dengan 1.500.000 dibagi dengan 200.000 yang hasilnya yaitu 3,84 yang dibulatkan menjadi 4. Sedangkan jika dihitung menggunakan rumus rupiah yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi dengan harga per unit. Di sini rumus dari kontribusi margin per unit yaitu harga jual dikurangi biaya variabel per unit, maka diperoleh hasil 5 juta dibagi dengan 0,9. Hasil akhirnya yaitu 5.600.000. Pengujian keputusan investasi. Pengujian keputusan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah alat analisis untuk melihat status kelayakan keputusan investasi apabila faktor-faktor atau parameter-parameter dirubah. Keputusan dikatakan sensitif apabila setiap perubahan nilai faktor atau parameter perhitungan akan merubah keputusan investasi. Analisis ini untuk mengetahui apakah keputusan investasi yang diambil akan berubah atau tetap. Perlunya analisis sensitivitas. Angka-angka yang digunakan dalam perhitungan merupakan estimasi, sehingga output perhitungan bersifat relatif. Kondisi nyata sering berubah, sehingga diperlukan antisipasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Investasi. Yang pertama yaitu perubahan harga. Perubahan harga, terutama harga output, dapat disebabkan karena adanya penawaran atau supply yang bertambah dengan adanya bisnis skala besar, misal perkebunan kelapa sawit, atau adanya beberapa bisnis baru dengan umur ekonomis yang panjang. Yang kedua yaitu keterlambatan pelaksanaan. Terlambat dalam pemesanan atau penerimaan alat baru, masalah administrasi yang tidak terhindarkan, khusus pada usaha di sektor pertanian, karena adanya teknik bercocok tanam baru, sehingga petani perlu adaptasi dengan teknik tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu kenaikan biaya atau cost overrun. Ketika biaya atau cost overrun terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya konstruksi. Misalnya pada saat pelaksanaan terjadi kenaikan pada harga peralatan dan harga bahan baku. Yang keempat yaitu ketidaktepatan dan perkiraan hasil atau produksi. Yang pertama yaitu terutama bila cara produksi baru yang sedang diusulkan yang dipakai sebagai ukuran atau informasi agronomis terutama didasarkan pada hasil penelitian. Yang kedua yaitu analisis sensitivitas dilihat terhadap kelayakan bisnis terhadap perbedaan dari perkiraan hasil bisnis dengan hasil yang betul-betul dihasilkan di lokasi bisnis. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus diambil dari jurnal yang berjudul Analisis Finansial Usaha Ternak Ayam Probiotik, Studi Kasus Kelompok Peternak Ayam Berkat Usaha Bersama Kota Metro. Salah satu usaha peternakan di Indonesia yaitu usaha peternakan ayam ras pedaging atau ayam broiler. Ayam probiotik merupakan ayam broiler yang dipelihara secara organik, yaitu dengan pemberian probiotik dan herbal sebagai tambahan pakan dan antibiotiknya. Permintaan ayam probiotik terus mengalami peningkatan, namun permintaan tersebut belum dapat dipenuhi secara maksimal. Seperti usaha lainnya, usaha ternak ayam probiotik ini juga menghadapi ketidakpastian oleh beberapa perubahan, baik dari sisi pemasukannya maupun sisi pengeluarannya, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kelayakan usaha dari ternak ayam probiotik ini. Metode penelitian yang
dilakukan pada jurnal ini, yaitu lokasinya berada di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro pada tahun 2015 dengan unit yang diteliti yakni 1000 ekor ayam per musim dengan umur ekonomis 15 tahun dan dengan tingkat suku bunga 17%. Untuk analisis data, pada penelitian ini menggunakan kriteria investasi antara lain NPV, Net BC Ratio, Gross BC Ratio, IRR, PP, dan ROI, serta analisis sensitivitas. Hasil dan pembahasan. Arus kas atau cash flow pada penelitian ini, yakni selama 15 tahun terus mengalami fluktuatif yang diakibatkan oleh jumlah biaya dan penerimaannya. Kemudian analisis finansial. Dari perhitungan analisis finansial dengan kriteria investasi yang menggunakan NPV, Net BC Ratio, Gross BC Ratio, IRR, PP, dan ROI menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Kemudian, dari perhitungan analisis sensitivitas diperoleh bahwa kelayakan usaha ayam probiotik ini sensitif terhadap perubahan apabila terjadi penurunan produksi sebanyak 5% dan kenaikan harga pakan sebanyak 6%. Namun, apabila terjadi kenaikan harga DOC sebanyak 6%, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi kelayakan dan keuntungan dari usaha tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.